Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nazira wa da'iyan ilal haqqi bi ismihi sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, marilah senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa cahaya kebenaran dan keadilan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW ialah sosok yang begitu mulia. Beliau merupakan panutan, utusan terbaik yang menjadi karakter teladan bagi kita semua. Penuh kasih sayang, berani, dan teguh pendirian dalam menjalankan misinya untuk menegakkan kebenaran. Baginda Rasulullah SAW memiliki semangat juang yang sangat luar biasa untuk memberikan keadilan bagi kita semua sebagai umatnya. Pedih dan sakitnya cobaan tak pernah membuat beliau goyah, tak pernah membuat beliau gentar untuk memberikan cahaya kebenaran dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Begitu besar pengorbanan dan perjuangan yang beliau lakukan untuk kita semua. Lantas, tidakkah harusnya kita berterima kasih kepada beliau, baginda Rasulullah SAW? Teman-teman rahimakumullah, ungkapan terima kasih kita kepada beliau dapat kita lakukan dengan membaca sholawat. Sholawat ialah bentuk pengagungan kita kepada beliau atas kedudukan Rasulullah SAW yang begitu mulia. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Maksud dari ayat ini, ketika Allah SWT membaca sholawat kepada Nabi, itu merupakan sebuah bentuk rahmat dan keridhaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila malaikat yang membaca sholawat kepada Nabi, merupakan sebuah bentuk doa pengampunan bagi kita semua. Dan apabila kita sebagai umatnya yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, merupakan sebuah panjatan doa agar kita diberikan rahmat dan sebuah bentuk pengagungan kita kepada beliau karena kedudukan beliau yang begitu mulia. Membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW merupakan sebuah ungkapan rasa terima kasih kita kepada beliau atas perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan. Membaca sholawat dapat menjadi bukti cinta yang hadir dalam diri kita kepada baginda Rasulullah SAW. Memang, membaca sholawat merupakan pekerjaan yang sederhana dan sangat mudah. Namun, dengan membaca sholawat dapat menimbulkan banyak hikmah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man sholla alayya sholatan wahidah, shollallahu alaihi asyru sholawatin wa khufitat lahu asyru khotoyatin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Yang artinya, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali, dihapus darinya 10 kesalahan, dan ditinggikan derajatnya 10 kali derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu mulianya sosok baginda Rasulullah SAW, sehingga apabila kita membaca sholawat 1 kali, Allah SWT akan melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semua. Dihapus kesalahan yang pernah kita lakukan 10 kali kesalahan, dan kita akan ditingkatkan derajatnya 10 kali tingkatan. Itu pun baru 1 kali jikalau kita membaca sholawat,
Dan apabila kita membacanya berkali-kali, banyak sekali hal-hal yang dapat kita rasakan dan hikmah yang dapat kita rasakan dari membaca sholawat. Membaca sholawat dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun, pagi, siang, sore, ataupun malam, di rumah, di masjid, di sekolahan, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Yang terpenting, kita membaca sholawat dikarenakan rasa cinta dan pengharapan rindu kita kepada Rasulullah SAW, bukan bertujuan untuk menghina beliau baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Syafaat merupakan sebuah bentuk pertolongan yang baginda Rasulullah SAW berikan kepada umatnya. Kelak di hari kiamat, ada seorang umat beliau yang timbangan amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Lalu para malaikat akan masukkannya ke dalam neraka. Kemudian Nabi bersabda, "Masukkanlah dia ke dalam surga." Malaikat bertanya, "Wahai Nabi, mengapa? Sedangkan timbangan amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya." Rasulullah pun menjawab, "Karena semasa hidupnya di dunia, dia pernah membaca sholawat kepadaku, disertai hati yang ikhlas dan benar-benar cinta kepadaku." Lihatlah, begitu besar lapang dadanya Nabi Muhammad SAW, begitu murah hatinya beliau baginda Rasulullah SAW, sehingga ada seorang umat beliau yang timbangan amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Tapi karena membaca sholawat, dia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW sehingga dia dapat masuk surga. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita sisihkan waktu untuk membaca sholawat kepada beliau sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada beliau karena perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan untuk kita semua. Semoga dengan membaca sholawat, sedikit demi sedikit rasa cinta hadir dalam diri kita. Semoga dengan baca sholawat, kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada buruknya itu dari diri saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.